Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asep Nur Fadilah dari kelompok 14, ingin menjelaskan tentang simulasi dan transaksi database Odoo demo skenario forecast. PT Ametis. Profil perusahaan PT Ametis adalah perusahaan yang bergerak di bidang desain dan arsitektur interior. Perusahaan ini memiliki fokus pada desain interior yang modern, elegan, dan fungsional. PT Ametis melayani pelanggan dari berbagai jenis industri seperti rumah sakit, kantor, apartemen, dan rumah tinggal. Perusahaan ini juga menawarkan jasa konsultasi dan pengawasan proyek untuk memastikan kualitas hasil kerja yang baik. Visi: menjadi perusahaan yang terpercaya dan terkemuka dalam bidang desain interior yang inovatif dan berkualitas. Dan misi perusahaan PT Ametis yaitu: pertama, menyediakan desain interior yang sesuai dengan kebutuhan dan selera pelanggan. Kedua, menjaga kualitas dan standar kerja yang tinggi dalam setiap proyek yang dilakukan. Ketiga, memberikan layanan dan konsultasi dan pengawasan proyek yang berkualitas tinggi. Dan keempat, terus mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam setiap proyek yang dilakukan. Perusahaan PT Ametis yaitu: pertama, nama perusahaannya itu PT Ametis. Bidang usaha yang dikelola yaitu perdagangan umum, general trading. Ketiga, tanggal berdiri: PT Ametis berdiri pada tanggal 1 Januari 2005. Alamat kantor pusat yaitu di Jalan Ganesha nomor 10, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kode pos 40132. Dan email PT Ametis yaitu info@ptamatis.com, dan website PT Ametis yaitu www.ptamatis.com. Telepon yaitu +62 22 250 1234. Dan rekening bank PT Ametis yaitu Bank Mandiri dengan cabang Bandung dengan nomor rekening 12345678990 dan atas nama PT Ametis. Jabatan anggota: kami masing-masing anggota kelompok 14 memiliki jabatan yaitu: pertama, staf IT dengan dijabat oleh I Putu Gede Bagus Putra Sujana, dan staf purchase dijabat oleh Muhammad Ali Akbar. Kemudian ada manajer purchase dijabat oleh Tia Rizky Azahra, dan kemudian ada manajer inventory yang dijabat oleh saya sendiri yaitu Ahmad Asep Nur Fadilah, dan yang terakhir yaitu manajer finance dijabat oleh Nancy Elva Saputri. Modul purchase. Modul purchase di Odoo adalah salah satu modul yang berfungsi untuk mengolah proses pembelian barang atau jasa dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam modul ini, Anda dapat membuat dan mengelola pesanan pembelian, mengirimkan permintaan tawar kepada vendor, membuat faktur pembelian, dan melacak stok barang yang dibeli. Dengan menggunakan modul purchase di Odoo, Anda dapat mempercepat proses pembelian dan memastikan bahwa semua transaksi pembelian tercatat dengan baik sehingga mudah Anda untuk melakukan pengawasan. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh staf IT. Baik, di sini saya Bagus sebagai staf IT akan melakukan beberapa job desk, diantaranya create user, yang pertama, yang kedua configure dan setting untuk purchase order approval, yang ketiga create vendor, dan yang keempat adalah create discuss channel. Baik, sebelum ke Odoo-nya, saya mau menampilkan dari data yang akan diimport, data user yang akan diimport pada Odoo, dan security matrix-nya. Untuk datanya sendiri, di sini ada data masing-masing user beserta email dan passwordnya, dan tugas dan nama menti dari user tersebut. Kemudian di security matrix ini ada hak akses dari masing-masing user. Untuk lebih lengkapnya tentang hak akses ini akan saya jelaskan nanti di saat pemberian hak akses pada user. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke Odoo-nya. Nah, di sini saya sudah melakukan login pada Odoo. Selanjutnya yang saya lakukan adalah mengaktifkan developer mode untuk melakukan pembuatan user. Untuk mengaktifkan developer mode, kita bisa pergi ke setting, lalu scroll sampai hingga ada developer tools, kemudian activate developer mode. Karena di sini saya sudah mengaktifkannya, jadi tombolnya tidak ada untuk activate developer mode. Tanda kumbang di sini itu berarti bahwa developer mode telah aktif. Jika developer mode sudah aktif, kita bisa pergi untuk melakukan pembuatan user. Untuk ke pembuatan user, kita pilih side menu user and companies, kemudian klik users. Nah, di sini untuk pembuatan user secara manual, kita bisa klik new atau new. Nah, di sini karena saya akan melakukan import user dari file Excel, jadi saya akan melakukan import, yaitu favorites, kemudian pilih import records. Kemudian saya pilih upload file, dan lalu saya pilih file dari yang akan saya import, yang seperti saya tampilkan di Excel tadi.
Kemudian beginilah tampilannya, yaitu ada nama dari masing-masing user, ada 5 di sini, dan ada login dan ada passwordnya kelimanya. Kemudian di sini bisa ditekan tombol import untuk melakukan import user. Karena sebelumnya saya telah melakukan import user, saya di sini tekan cancel saja. Masing-masing usernya, yang pertama itu ada user saya sendiri untuk staff IT, yaitu ada CP064 Marcel. Di sini untuk staff IT sendiri diberikan akses administrator ke semuanya, sampai administrasian diberikan akses setting. Ini agar staff IT mudah melakukan konfigurasi atau setting pada masing-masing modul, seperti itu. Kemudian selanjutnya users yang kedua, yaitu users CP077 biru sebagai staff purchase. Di sini CP077 biru sebagai internal user. Lalu untuk aksesnya itu ada purchase sebagai user untuk melakukan pembuatan RFQ hingga menjadi PO sebelum di-approve. Untuk melakukan pembuatan RFQ dan menerima quotation dari supplier. Itu tugas dari biru, users biru. Kemudian users yang selanjutnya yaitu ada manager purchase, yaitu ada CP111 Henry. Di sini Henry berperan sebagai manager purchase. Di sini Henry user type-nya adalah internal user. Untuk aksesnya, untuk purchase ini diberikan akses administrator agar bisa melakukan approval. Kemudian inventory. Kemudian inventory ini diberikan akses user agar manager purchase ini bisa melihat apakah nanti untuk resepnya itu sudah diterima untuk pihak inventory atau belum, agar bisa melakukan pembuatan bill. Kemudian untuk akses accounting billing ini diperlukan agar manager purchase nanti dapat membuat bill. Untuk user selanjutnya itu ada dari manager inventory, yaitu manager inventory yaitu CP027 Azam. Di sini user Azam berperan sebagai manager inventory, yaitu user type-nya internal user, lalu aksesnya inventory administrator dan purchase user. Ini purchase user agar manager inventory bisa melihat RFQ mana saja yang akan diterima barangnya, atau PO yang akan diterima barangnya. Kemudian inventory administrator untuk melakukan penerimaan pada barang tersebut. Untuk user yang terakhir yaitu ada dari manager finance, yaitu adalah CP090 Pasya. Di sini Pasya berperan sebagai manager finance. Untuk user type-nya internal user. Untuk aksesnya itu akses ke accounting ada advisor agar dapat melakukan hingga register payment. Kemudian inventory administrator agar dapat melakukan konfirmasi pada draft billing yang sudah dibuat oleh manager purchase. Baik, sekian dari untuk job desk yang pertama, yaitu create user dan konfigurasi hak akses dari masing-masing user. Kemudian saya akan ganti akun ini dengan akun untuk staff IT yang telah saya buat. Yaitu saya logout dulu, kemudian berpindah ke user CP04 Marcel. Nah, di sini saya menggunakan user Marcel untuk melakukan job desk dari yang sekarang hingga terakhir nanti. Yang selanjutnya itu saya akan melakukan konfigurasi pada settingan dari modul purchase, yaitu untuk melakukan settingan itu kita bisa pergi ke modul purchase, kemudian pilih configuration dan pilih settings. Lalu di sini di bagian order saya centang purchase order approval dengan minimum amount di sini 1 juta. Untuk kasus untuk di perusahaan PT Ametis saya ini, untuk minimum amount untuk purchase order approval adalah 1.000. Jadi saya ubah ke 1.000, kemudian saya klik save. Agar nanti pihak manajer purchase bisa melakukan approval jika apa yang dibeli dari staff purchase itu melebihi 1.000. Seperti itu. Jadi untuk konfigurasi settingan dari modul purchase sudah selesai. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan create vendor. Untuk melakukan create vendor, kita pilih side menu order, kemudian pilih vendors. Nah, di sini kemudian kita klik new, lalu masukkan nama vendornya, yaitu misal seperti Azure Interior. Kemudian pilih
address-nya, phone, mobile, email, dan sebagainya. Seperti itu. Karena di sini sudah ada vendornya, Azure Interior sendiri, jadi saya tidak akan membuat lagi seperti ini. Ini untuk vendor dari kasus kelompok kami. Baik, untuk create vendor sudah selesai, lalu job desk yang terakhir adalah create discuss channel. Untuk melakukannya, kita bisa pergi ke bagian discuss di sini, kemudian pilih tanda tambah di sini, kemudian buat channel, misal seperti purchase 14. Kemudian saya bisa melakukan ini untuk menambah penambahan user, kemudian saya tambahkan users dari kelompok 14 sendiri, misal seperti CP027 Azam, CP111 Henry, CP077 Biru, dan CP090 Pasya, seperti ini. Lalu kemudian tekan invited channel. Nah, karena saya sudah membuat channel, yaitu purchase kelompok 14 di sini, jadi saya tidak akan membuat channel lagi. Baik, sekian dari tugas dari staff IT. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh dari staff purchase. Halo semuanya, saya Muhammad Arif Akbar. Di sini saya akan berperan sebagai staff purchase atau biru. Jadi peran yang saya lakukan di sini adalah untuk membuat request for quotation yang akan dikirimkan kepada vendor dan juga purchase order. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tentunya kita harus login ke server Udo yang SOD. Nah, kemudian masukkan email dan password yang telah user IT kalian buat. Nah, di sini email saya itu biru14 dan passwordnya pur14. Nah, setelah kalian login, kalian bisa langsung pergi ke modul purchase untuk membuat request for quotation. Nah, kemudian kalian bisa klik new di sini. Nah, kemudian kita melihat data yang request for quotation-nya di sini. Jadi vendornya itu PT Azure Interior dengan order deadline expect arrival after date itu tanggal 6 bulan 6 2023. Nah, berikut ini barang yang akan dibuat RFQ-nya. Kita balik ke Udo. Ini PT-nya itu Azure Interior. Kemudian order deadline-nya ini tanggal 6 bulan 6. Expected arrival-nya juga. Ya. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa mengisi produknya dari sini. Kalian bisa copy paste produknya. Quantity-nya itu 1. Kemudian produk 2 di sini ada stainless screen. Sebentar. Ya. Dengan quantity yang diminta itu adalah 100. Nah, kemudian setelah kita memenuhi produk yang akan kita buat RFQ, kita bisa klik send by email. Nah, di sini tanpa teks dan tanpa diskon. Nah, jadi ini adalah request for quotation yang akan dikirimkan kepada Azure Interior dalam bentuk PDF. Setelah oke, kalian bisa klik send. Nah, jadi statusnya akan berubah ke request for quotation send. Nah, setelah itu
setelah kita mengirimkan request for quotation, jadi manager sales pada Azure Interior akan menerima RFQ yang kita kirimkan dan mereka akan memberikan kita quotation dan kita akan menerima quotation tersebut. Nah, setelah quotation itu kita terima, di quotation yang ini kita terima, kita bisa langsung klik confirm order. Nah, di sini statusnya ini masih to approve karena yang tugas approve ini adalah tugas dari manager sales. Nah, kemudian setelah itu kita bisa kembali ke menu discuss untuk mengabarkan ke manager sales untuk mengapprove quotation dari Azure Interior. Kita bisa klik di sini, kita cek. Halo manager sales, tolong approve quotation ya. Terima kasih. Kemudian kita bisa klik send. Nah, jadi seperti itu. Sekian tugas dari staff sales. Selanjutnya akan saya serahkan kepada manajer sales. Ya, baik, di sini saya, Tiresti Azahra, dengan CP 111 sebagai manajer Purkes, akan melanjutkan tugas dari jabatan sebelumnya, yaitu staf Purkes. Di sini saya akan melakukan approval validate RFQ dari Purkes Order dan juga meng-create deal. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke dalam link order SOD-nya, lalu masuk ke salah satu database, ya, database ini disesuaikan, lalu masukkan email dan juga password yang sudah diberikan oleh staf IT. Jika sudah memasukkan email dan juga password, kita bisa langsung login. Nah, di sini aku udah masuk ke dalam login-nya dan aku berada di halaman discuss. Di sini terdapat pesan dari biru sebagai staff Purkes, di mana dia minta tolong untuk approve Purkes order dengan kode P00171. Nah, selanjutnya saya sebagai manajer Purkes akan melanjutkan dengan mengklik ke menu ini lalu pergi ke modul Purkes. Nah, di sini terdapat kode PO yang sesuai tadi, yaitu P00171 dengan bayarnya biru. Lalu statusnya masih itu approve. Kita klik aja. Lalu di sini kita bisa terlebih dahulu apakah sudah bisa. Jika sudah, kita bisa langsung klik approve untuk mengubah status dari yang tadinya itu approve menjadi order. Kita klik. Nah, lalu karena di sini statusnya ini masih kunci, kita buka ya agar jabatan selanjutnya bisa mengerjakan tugas lagi. Kita klik. Nah, status sudah berubah, yang tadinya RFQ user menjadi purchase order. Lalu kita lanjutkan untuk mengklik deal-nya. Nah, karena di sini aku mendapatkan error, aku akan mengirim pesan kepada manajer inventory agar melakukan tugasnya agar saya sebagai manajer Purkes bisa mengklik deal. Kita access terlebih dahulu. Lalu klik OK, dan kembali ke menu discuss-nya. Lalu kirim pesan kepada Azam sebagai manajer inventory. Nah, selanjutnya saya akan menunggu jawaban dari manajer inventory. Saya adalah Azam sebagai manajer inventory. Oke, di sini ada tugas dari Henry yang berisi saya harus memvalidate produk kode P00163. Jadi saya akan buat validate-nya. Oke, di sini saya harus menyamakan demand dan billnya teman-teman. Di sini 1, oke 1. Di sini 100. Oke, jika sudah, saya harus memvalidate-nya. Oke, ini sudah done teman-teman. Kita save teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya akan dilanjutkan oleh staff, akan dilanjutkan oleh Purkes teman-teman. Sekian. Di sini sudah terdapat pesan masuk dari Azam bahwa dia sudah memvalidasi produknya. Nah, di sini saya bisa melanjutkan kembali prosesnya dengan kembali ke menu, lalu klik yang modul Purkes-nya. Nah, di sini dengan kode yang sama P00171 kita bisa langsung klik. Nah, di sini terlihat ya perbedaannya sudah bisa mengklik deal ya warnanya. Kita klik aja langsung. Nah,
Di sini untuk bill date-nya kita tulis hari ini aja. Lalu kita periksa kembali. Nah, kalau udah sesuai, bisa kita langsung klik yang save di atas. Nah, jika sudah di save tadi, kita pergi lagi ke halaman discuss. Lalu kirim pesan kepada jabatan. Teman-teman, sekarang saya akan melakukan validate untuk reset. Kemudian kita klik inventory, kemudian kita pilih delivery order yang kelompok 14, teman-teman. Dikit delivery order 14. Oke, ini teman-teman. Selanjutnya kita klik grup, baik, kemudian klik source dokumen. Oke, kita klik yang teman-teman dari 1 sampai ke 160. Jadi ini teman-teman 187 PO-nya teman-teman, yang sudah diperintahkan oleh jabatan sebelumnya oleh saya. Untuk Timon dan Don, kita untuk yang pertama kita samain teman-teman, dan untuk yang kedua kita 50. Soalnya kita buatnya 2 kali teman-teman. Kita klik validate, klik back order. Oke, kita workshop lagi teman-teman. Kemudian kita dapat 1 sampai 160. Kita klik lagi. Oke, sini teman-teman udah resetnya 2. Oke, sekarang terakhir teman-teman, email dan donate ke teman-teman 50. Kemudian kita klik validate. Oke, selesai. Teman-teman, selanjutnya kita akan screenshot, yaitu yang ini teman-teman. Tugas yang sudah kita selesaikan, kita screenshot. Kemudian setelah itu kita kirim ke Diskus untuk menentukan jabatan selanjutnya agar mereka mengerjakan tugas, karena kita sudah mengerjakan tugas yang sudah dikasih atau diberikan kepada jabatan sebelumnya. Oke, sekian penjelasan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nancy Elvasa Putri dari CP090. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai manajer finance, di mana dalam skenario Purkis ini, peran modul accounting itu adalah untuk melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan selama skenario Purkis tersebut. Nah, di sini pertama saya membuka room chat dulu dari grup. Di sini sudah ada chat dari user sebelumnya. Terakhir di sini dari Hendry, dia telah melakukan create build dokumen dan meminta tolong untuk saya lanjutkan. Oke, kita lanjutkan langsung ke menu accounting. Kemudian dari accounting nanti kita masuk ke vendors, kemudian bills. Di sini terdapat banyak bills karena ini menggunakan SOD. Nah, di sini tadi bill yang diminta adalah nomor 171. Kita cari. Ada satu bills dengan nomor 171 dengan keterangan atau status payment statusnya masih not paid. Sehingga kita buka dulu untuk melihat detailnya. Kita tunggu proses loadingnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul, kita periksa apakah barangnya ini sudah sesuai atau belum. Kemudian bill date-nya ini hari ini. Dan jika sudah sesuai dari Azure Interior, kita konfirmasi. Kita tunggu dulu proses loadingnya. Nah, di sini terdapat akses error. Kita ambil dulu datanya, kemudian kita sampaikan kepada yang bertugas di grup. Teman-teman, mari kita lanjutkan yang sempat terpotong tadi ya. Sebelumnya tadi kita melihat bahwa ada error yang mana tadi itu disebabkan oleh kurangnya hak akses yang diberikan oleh staff IT atau user IT. Kemudian di sini kita bisa mengkonfirmasi terkait dengan bills karena hak akses sudah di setting untuk inventory. Kemudian kita tinggal register payment, kita klik. Kemudian jurnalnya ini opsional ya, tergantung perusahaan masing-masing. Kemudian payment methodnya menggunakan manual dan banknya saya menggunakan Bank Mandiri sesuai dengan yang digunakan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan create payment. Kita tunggu proses loadingnya sampai selesai. Nah, di sini statusnya paid ya, berarti sudah terbayar. Nah, dari sini kita juga bisa melihat dan membandingkan terkait dengan bills tadi yang sebelumnya.
171 belum terbayar, dan sekarang kita bandingkan dengan yang sudah terbayar. Perbedaannya terletak di mana? Dan ini merupakan proses terakhir di mana manajer finance telah melakukan tugasnya. Nanti terakhir kita tinggal konfirmasi di chat grup bahwa tugas sebagai manajer finance telah dilaksanakan. Kita cari dulu nomor 171. Nah, di sini keterangannya sudah paid ya, berarti sudah terbayar. Kemudian kita ke discuss dan memberitahu kepada rekan-rekan bahwa tugas dari manajer finance telah dilaksanakan. Demikian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi dan langkah pengerjaan di atas yaitu PT Amethyst melakukan pembelian kepada vendor PT Azure Interior melalui Odoo dengan menggunakan satu RFQ Request for Quotation untuk meminta penawaran harga dari vendor, membuat satu PO Purchase Order setelah mendapatkan persetujuan dari manajemen untuk membeli barang dari vendor tersebut. Setelah PO dibuat, PT Azure Interior mengirimkan barang yang dipesan oleh PT Amethyst yang kemudian direspon dengan membuat 2 resep untuk mengkonfirmasi menit penerimaan barang. Odoo dapat digunakan sebagai platform yang terintegrasi dengan sistem lain yang ada dalam perusahaan, seperti sistem akuntansi atau manajemen persediaan. Dalam skenario ini, Odoo digunakan sebagai platform untuk mengolah proses pembelian dimulai dari permintaan penawaran harga, pembuatan PO, hingga pengiriman barang dan konfirmasi penerimaan barang. Dengan menggunakan Odoo, PT Amethyst dapat mengontrol dan melacak seluruh proses pembelian termasuk persetujuan dari manajemen, pengiriman barang, dan konfirmasi penerimaan barang. Penggunaan Odoo dalam mengolah seluruh proses pembelian dari permintaan penawaran harga hingga konfirmasi penerimaan barang merupakan proses yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mengontrol dan melacak seluruh proses pembelian secara efisien dan efektif. Kemudian, sekian presentasi dari kelompok 14. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.